Pak Ferry, terima kasih Pak Terima sudah kasih. hadir ke Akurasi TV. Bung Andika, saya diundang. Udah lama banget sebenarnya. Cuman Ditunggu-tunggu undangannya nih. sibuk banget Karena waktunya. ini channel yang top, jadi kalau datang ke sini kita kayaknya waduh belum dikenal. Ini bisa menjadi untold story yang pertama dibuka Nah, di menarik dalam nih. program ini, yang belum pernah dibuka sebelumnya. Seru nih, ya. Berbicara tentang futsal, saya berharap kita nggak lagi berpikir banyak-banyakan, rame-ramean, tapi sebanyak-banyaknya peluang medali itu yang kita mau kirim, sehingga hasilnya akurat, gitu. Oke. Seperti nama di sini, akurasi. Pak Ferry, negara merespon prestasi dengan ya selama ini akhirnya terlihat bahwa bonus itu hadiahnya besar ya Pak Ferry. Kemarin 130 miliar untuk atlet, 32 miliar untuk jajaran pelatih. Nah, apakah ini sudah sepantasnya juga dilakukan atau masih kurang? Karena yang namanya hadiah nggak akan pernah kelihatan batasnya. Tapi Pak Ferry bisa melihat seperti apa nih fenomena ini nih? Kita bisa melihat lagi, membuktikan bahwa presiden kita itu presiden yang mohon maaf gila olahraga. Dia buktikan itu, beliau buktikan. Apresiasi dari pemerintah itu kan bentuk penghargaan. Kalau bicara dari sisi pemerintah, sebenarnya bukan cuma bonus, Dik. Waktu mereka pelatnas saja itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Hasilnya bagus nggak bagus. Dan bahkan yang pelatnas ini jauh lebih besar yang dari diberangkatin oleh kontingennya, gitu kan. Kemudian ketika bertanding dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Dan ketika berhasil meraih medali, pulang diberi bonus. Jadi saya pikir begitu besar bentuk perhatian pemerintah, tinggal keseriusan kita sebenarnya sebagai pembina olahraga. Seberapa juga kita serius. Jangan juga apa-apa didorong ke pemerintah. Menurut saya pribadi, pemerintah sudah melakukan porsinya. Bahwa dia tidak bisa 100%, ya, resource-nya terbatas. Tapi kita selaku induk pembina olahraga harusnya bisa lebih banyak juga memberikan. Dan saya yakin atlet kita sangat berterima kasih. Mereka merasakan betul bahwa bentuk apresiasi dalam nilai tunai ini pasti membantu mereka di tengah situasi kayak gini ya. Masalah besar kecil relatif. Karena SEA Games ini hanya sasaran antaranya. Kan tujuan kita Olimpiade. Betul. Kita masih ada Asian Games. Dan kita juga ada single event di mana atlet kita harus ikut kualifikasi untuk kemudian lolos di Olimpiade. Jadi semua itu pasti ada penghargaannya, dan saya yakin induk cabang olahraga beberapa juga bahkan memberikan yang lebih bagus nilainya. Tapi itu bentuk kepedulian lah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh para atlet karena tidak selamanya jadi atlet, sehingga kalau mereka pintar mereka bisa berinvestasi. Kalau mereka kurang lihai ya mereka beli handphone lah. Kameranya sebanyak-banyak ya. Iya. Nah, menurut Pak Sekjen, cabang olahraga apa nih yang menurut Pak Ferry juga potensi untuk berkembang ya ke depannya untuk Indonesia nih? Karena selama ini kan kita bisa lihat lah ya cabang-cabang favorit. Betul. Jadi kontingen tim Indonesia di Hanoi komposisinya 60% itu junior. Jadi sebenarnya yang kita lihat junior kita. Dari 100% peraih medali, total dari 69 medali emas itu, 40%-nya itu atlet junior di berbagai sektor. Kita memang punya beberapa unggulan di atlet-atlet di cabang olahraga bela diri. Tapi sekali lagi bela diri kadang subjektif ya nilainya. Jadi tapi ini apapun itu mereka umur-umur baru. Bahkan perenang kita yang dapat medali emas, Mas Riani Wolf, itu baru umur 17 tahun. Jadi bisa menjadi harapan baru lagi bahwa someday di kolam renang akan muncul lagi bintang-bintang baru karena umurnya masih sangat muda-muda. Jadi kita sih melihat semua cabang olahraga itu punya potensi. Yang penting memang ada kompetisi dari usia dininya sehingga hasilnya kelihatan. Saya ada satu cabang olahraga, Dik, yang kita nggak kirim. Karena apa? Mohon maaf. Ketika atletnya dikirim, diusulkan, rata-rata umurnya udah di atas 35 tahun. Jadi kita pikir kalau ini dikirim, menang mungkin menang. Mungkin Indonesia mendapatkan peringkat medali. Tapi pembinaannya di mana? Kan yang mau kita lihat itu atlet yang muncul di SEA Games untuk kemudian bersinar di Asian Games dan kemudian berjaya pada saat Olimpik. Itu yang kita pengen roadmap-nya. Dan memang bulu tangkis selalu menjadi karena tata kelola bulu tangkis baik. Kompetisinya, pelatnasnya, pelatihnya, environment-nya udah hidup. Setiap olahraga apapun kalau bisa ditata kelolanya seperti ini,
saya pikir akan dihasilkan atlet-atlet yang jauh lebih bagus. Iya, lebih mature ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, ini saya agak sedikit penasaran juga untuk menanyakan ini ke Pak Sekjen, karena fenomenanya juga nggak di sepak bola. Awalnya sepak bola itu pemain naturalisasi. Iya. Pendapatnya Pak Sekjen seperti apa sih? Karena tetap kembali lagi masyarakat nilai-nilai, apalagi tadi menyinggung sedikit umur-umur atlet yang muda, yang junior, yang diharapkan bisa berprestasi. Pilihannya sebenarnya ada dua, Andika. Kita ingin sekali ada sebuah kompetisi layaknya kompetisi yang grade-nya, tingkat kompetitifnya seperti di luar negeri. Karena mereka bisa menjadikan para atlet kita itu sedemikian rupa canggihnya ya. Nah, problemnya, mohon maaf sekali lagi, kita di dalam negeri ini, kompetisi kita itu levelnya belum di situ. Saya ambil contoh kembali soal renang. Peraih medali perak kita, rata-rata hanya 0,05 second kalahnya dari si peraih medali emas. Bayangkan, nggak sekejap mata itu nggak nyampe. Saya tanya sama sahabat saya Olympian yang berenang, Richard Sambera, saya bilang, bro, kenapa bisa begini nih, cuma di ujung begini? Masalahnya, atlet Singapura yang banyak meraih medali emas itu, mereka berkompetisi di Amerika. Di sana itu karena persaingannya tinggi, mereka itu ibaratnya pace-nya sampai titik darah penghabisan tuh. Seperti Usain Bolt, kalau lagi lagi tanding lari, dia lihat kalau udah jauh, dia di garis finish 10 meter, dia udah turun. Ini yang dilakukan atlet kita. Karena udah jadi elitnya di sini, nggak ada lawan, jadi mereka pikir kan udah jauh, 5-10 meter mereka udah nggak terlalu, udah turun sedikit lah. Nah, ketika SEA Games bertemu dengan atlet yang berkompetisi di luar negeri, kelewat. Nah, harapan kami, naturalisasi itu kan karena orang-orang ini biasa berkompetisi di yang levelnya seperti itu. Terbukti kok atlet kita yang atlet nasional ya, tapi berkompetisi di luar, mereka juga bisa berkompetisi seperti itu. Naturalisasi itu kan karena ketika di sepak bola misalkan, dianggap kita tidak punya tipikal yang seperti ini sehingga kita perlu naturalisasi di basket. Terbukti pemain yang dihasilkan itu mampu membawa perubahan sedemikian rupa. Jadi yang dibawa itu sebenarnya budaya kompetisinya di sana dibawa ke sini, karena kita tidak punya kemampuan mengirimkan sebanyak-banyaknya atlet kita berkompetisi di sana kan. Bahwa kemudian jadinya ada orang bule, ada orang ya sudah, itu yang bisa kita dapat. Tapi sih saya pikir ke depan pasti, saya pernah dengar tuh Pak Yasona sempat menyatakan mengenai diaspora itu akan diberikan paspor juga. Jadi sebenarnya bagaimana sebanyak-banyaknya orang kita bisa bermain di level kompetisi yang tinggi, itu bermanfaat besar sebenarnya buat perkembangan olahraga kita. Pak Sekjen, ini juga dalam waktu dekat Indonesia juga akan kembali lagi merasakan gegap gempita menjadi tuan rumah berbagai cabang. World Cup yang paling ditunggu karena setelah diundur. Kemudian ada basket juga. Dan menurut Pak Sekjen, melihat potensi dan juga manfaatnya untuk Indonesia ini seperti apa nih? Itu memang di awal dari pimpinan negara kita. Bapak Presiden waktu itu bilang, bawa sebanyak-banyaknya event internasional sport ya ke dalam negeri. Sepak bola sudah mulai, kemudian ada FIBA World Cup, diikuti oleh Asia World Cup. Ada juga World Cup untuk e-sport, kita tuan rumah. Panjat tebing, kita tuan rumah. Kemudian boxing, menembak. Jadi semakin banyak nih. Karena konsepnya adalah ketika sumber daya kita terbatas, dalam hal ini pembiayaan, kita sulit mengirimkan atlet kita ke luar negeri untuk ikut. Ditambah lagi urusan pandemik, sehingga border belum tentu dibuka sedemikian rupa. Tapi ketika kita buat di dalam negeri, kesempatan atlet kita turun lebih banyak. Contoh konkretnya juga ada di surfing. Surfing kita itu Rio, dia tuh baru bisa lulus Olimpik ketika dia harus bermain di, saya lupa nama daerahnya itu, Amerika sana lah. Sampai akhirnya tahun ini surfing bisa bikin 2 kejuaraan dunia. Sehingga kesempatan atlet surfer kita, apalagi lautnya laut kita ya, membuat akan lebih banyak atlet kita yang bisa punya peluang tampil di Olimpiade. Jadi bagi saya kehadiran kejuaraan atau apapun festival sekalipun yang kelasnya internasional ya, World Class di Indonesia, di tanah air itu
selain buat atletnya sendiri lebih bagus, dari sektor ekonomi, sport industrinya juga lebih bagus. Organizer kita hidup, semua lah yang tadinya teman-teman yang mungkin nggak ada kerjaan selama pandemik, akhirnya semua jadi punya pekerjaan. Contoh kayak Mandalika, teman-teman saya yang dagang tenda, hidup lagi tendanya. Kemarin Formula E pada hidup lagi. Bahkan ada satu perusahaan sekarang yang punya grandstand. Sebelumnya kita nggak punya, gara-gara event-event seperti itu. Jadi multi efek kehadiran sebuah multi event di Indonesia itu sangat besar, apalagi sepak bola. Karena magnitudenya sepak bola berbeda dengan yang lain-lain. Benar. Jadi tiba-tiba ada sekelompok orang yang tahu-tahu mendukung Argentina sehingga ada baju KW-nya Argentina pun jadi besar kemungkinannya. Itu kan multi efeknya. Gitu. Nah, kita coba agak sudahi sedikit ngobrol tentang serius-serius ngobrolin tentang pribadi Pak Ferry. Waduh. Kita mau tahu juga nih sebenarnya bila ingin melihat sosok yang lebih dekat seorang Bapak Ferry Kono menjadi sekjen KOI ya. Berat pasti Pak, tapi ada asiknya saya yakin. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Pak tentang kesehariannya juga misalnya seperti itu biar lebih paham juga nih kan masyarakat olahraga di Indonesia. Mungkin pertama waktu saya diminta Pak Ketua Umum beserta komite eksekutif ya untuk jadi sekjen, waktu itu kan kelasnya berat. Karena ketua sebelumnya adalah Bapak Erick Thohir gitu. Jadi grade-nya udah sedemikian rupa tinggi. Tapi pas saya di dalam saya lihat ternyata apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya itu mungkin hanya 20 atau 30% saja yang dieksplor dari keberadaan sebuah National Olympic Committee di sebuah negara gitu. Jadi dia belum mengeksplor lebih banyak lagi. Orang tuh hanya taunya dulu jadi satu, terus ada KOI, terus ada KONI olahraga dalam negeri, KOI keluar negeri gitu kan. Cuman itu aja. Padahal di dalam National Olympic Committee itu ada yang namanya Olympic Movement. Ada sebuah tugas bagi kami dari IOC untuk melakukan gerakan Olimpiade. Mempopulerkan yang namanya Olympic values. Nggak boleh ada perbedaan, kesetaraan, dan seterusnya. Dan edukasi. Jadi sebenarnya kita ada program yang namanya Olympic Solidarity. Saya rasa dari zaman sebelum kami sampai sekarang udah jutaan dolar tuh kita keluarkan untuk membiayai atlet, mengirimkan atlet atau pelatih atau official ke luar negeri atas biaya Olympic Solidarity. Kita juga bisa apapun itu, tiba-tiba ada wasit mau dikirim, itu bisa kita lakukan. Nah sekarang kita itu kan pengen mengedukasi orang bahwa kami ini sebenarnya urusannya internasional. Nah kalau internasional, apa aja bisa kita lakukan? Bisa dapat grant, bisa dapat apapun itulah. Tolong manfaatkan kami. Nah itu challenge-nya. Karena nggak semua orang ngerti bahwa tugasnya kami itu dipikir cuma ngurusin SEA Games, Asian Games. Waduh, yang urusan kayak begini ya jauh lebih besar. Pasti. Ambil contoh ketika Indonesia di-ban oleh WADA karena masalah doping, karena masalah administrasi. Ban itu 1 tahun. Kemudian Pak Menpora menugaskan Pak Okto dan saya untuk masuk di dalam task force yang menyelesaikan, untuk menyelesaikan melobi. Nah karena kami datang sebagai lembaga internasional, alhamdulillah hasilnya 3 bulan dicabut tuh. Gitu. Karena memang pendekatan internasional itu benefitnya kemana-mana, banyak. Jadi itu yang menurut saya tantangannya di situ. Jadi setahun itu bisa berangkat terus. Even di tengah pandemi kita berangkat terus karena kita harus melakukan diplomasi olahraga internasional. Itu yang saya nggak pikir waktu saya jadi sekjen. Saya pikir saya ngurusin dalam negeri aja. Ternyata urusannya keluar negeri. Oke lah jalan-jalan. Dan perintilan olahraga di dunia ini memang banyak sekali ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi kalau kita bicara olahraga yang kita lihat kan pertandingannya. Iya, governance-nya segala macam. Di balik itu, waduh, kita juga lobby. Nah, kita perlu lobby. Kalau nggak nomor kita nggak dimainkan, atlet kita nggak menang. Hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Oke. Nah, momen olahraga apa yang Pak Ferry mungkin diingat? Entah pernah mau menjadi pemain profesional ataupun sekarang sebagai pejabat olahraga Indonesia, Pak? Ya, kalau dulu zaman dari SMA saya basket lah ya dari dulu. Mainnya basket, Pak ya? Saya basket, saya bermimpi jadi atlet, saya sempat ikut Porda ya DKI gitu. Tapi ya zaman dulu kan anak Blok M lah. Iya. Jadi kalau udah
keluar dari Blok M tuh udah jadi chicken ya. Jadi jagoan kampung aja. Tapi lama-kelamaan memang saya pikir itu bukanlah dunia saya dalam konteks menjadi atlet. Oke. Gitu ya. Saya lebih menyukai seperti yang normal-normal, bola, main bola, kemudian main futsal. Tapi ujungnya saya di golf. Oke. Jadi saya mendedikasikan waktu saya untuk olahraga ya di lapangan golf lah. Sampai sekarang ya. Sampai Mas, sekarang. Dan kemarin saya sangat ngotot kepada seluruh stakeholder, golf harus bisa diberangkatkan. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak muda kita main golfnya seperti apa. Industrinya udah maju. Jadi kalau industrinya maju, pasti atlet kita juga maju dong gitu. Kalau atletnya doang maju, belum tentu industrinya maju. Tapi sekarang industri golf sangat maju. Iya, betul. Jadi ketika saya minta Pak Menteri, tolong dikasih. Wah ini catatannya nggak bisa nih dari tim review. Tolong dikasih. Kesempatan datang, mereka buktikan, mereka dapat perak. Belum pernah tim golf kita dapat perak. Ya, selama SEA Games ya. Selama SEA Games ya, baru belum pernah. Jadi itu sebuah catatan sejarah. Tapi sekali lagi golf adalah olahraga di komunitas tertentu. Jadi tidak seperti sepak bola lah, karena dianggap sebagai olahraga elitis gitu kan. Tapi apapun anak-anak kita tuh kelasnya udah oke. Oke. Ini mengasihkan obrolan dengan Pak Sekjen, tapi kita sudah di penghujung acara. Pertanyaan terakhir, agak sedikit general yang biasa mungkin ditanyakan, harapan dan target Pak Ferry sebagai Sekjen terhadap olahraga di Indonesia seperti apa? Ya, pertama tentu sebagai Sekjen Komite Olimpiade Indonesia itu ya, saya bermimpi Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade. Amin. Kita sudah memulai, kita berjuang untuk Olimpiade 32, tapi kemudian Brisbane yang dipilih. Tapi kita sekarang mulai kembali berjuang untuk 2036. Mengapa kita harus berjuang? Karena ketika kita menjadi tuan rumah sebuah event sekelas Olimpiade, percaya atau tidak, budaya atau peradaban pun bisa berubah loh. Saya ambil contoh ketika Cina 10 tahun sebelum dia menjadi tuan rumah, Beijing dalam hal ini, itu budaya masyarakatnya tuh sedemikian, mohon maaf sekali lagi, jorok. Gitu ya. Tapi ketika kemudian mereka ditunjuk sebagai tuan rumah, mereka mempersiapkan negaranya. Mereka mempersiapkan infrastruktur sampai ke masyarakatnya. Hal-hal sepele, mohon maaf, yang kencing yang tadinya sembarangan, gara-gara mau Olimpik semua diajari untuk lebih maju 1 meter mendekat, sehingga kencingnya nggak sembarangan, dekat ke urinoirnya gitu. Dan budaya itu sampai hari ini terjaga. Jadi dia bukan cuma sebuah perhelatan keolahragaan, tapi banyak hal-hal terkait dengan budaya, dengan legacy yang akan terjadi. Jadi saya pikir itu harus diperjuangkan bersama-sama. Bahwa dia selebrasi dan belum tentu ketika kita jadi tuan rumah kita pasti juara umum, itu lupakanlah itu ya. Karena tapi kehadiran seluruh atlet top dunia di Indonesia bagi saya itu merupakan sebuah kehormatan bagi bangsa kita. Oke, waduh ini moga-moga tercapai impian kita bersama ya Pak Ferry ya. Dan kalaupun kita jalan, saya harus pastikan Bung Andika harus bagian dari itu. Amin. Karena punya pengalaman ngeramein acara gitu ya. Terima kasih Pak Sekjen udah mampir hadir ke Akurasi TV. Ngobrolnya sebenarnya pengennya panjang, tapi saya yakin waktunya Pak Sekjen juga terbatas. Ditunggu ketua umum di kantor nih. Makanya kan udah pasti. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kita ucapkan semoga olahraga di Indonesia dan KOI juga sukses. Pak Ferry juga sebagai Sekjen bisa mendapatkan target yang maksimal. Amin. Terima kasih Akurasi TV. Terima kasih sama-sama Bung Andika. Sama-sama Pak Ferry.